Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nggak lupa sesaat, tapi insya Allah Allah itu nggak lupa sama kita. Itu bahwa kita pernah bertemu di majelis yang barokah ini dalam rangka niatnya baik, niatnya itu ihsan, ya, menuntut ilmu, dan itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh siapa? Oleh warganya laut. Ini lautnya mana? Sana. Kalau sana itu mungkin laut mana ya? Cina, selatan apa gimana? Sana gitu ya. Banyak ya ikannya di laut, nggak bisa dihitung. Tapi hadisnya Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan didoakan oleh para penghuni laut. Ikan-ikan di laut yang jumlahnya itu tidak terhitung jumlahnya. Nah, majelis ilmu ya ibu sini yang isinya itu adalah ibu-ibu pakai kerudung, ya, menutup aurat, ya, kemudian bawa buku, bawa pulpen, mungkin juga bawa putranya, bawa ini dan itu, kemudian duduk seperti ini. Sajanya kan gak ketok sisi pamannya ya. iya. Kalau kembali, kalau tempat main-main, ya. Tapi Rasulullah itu menyebut sebagai taman surga. Taman mesti di depannya. Banyak sekali kebaikan, ya. Dan kebaikan itu yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kebaikan itu ilmu, pahala, kemudian fadilahnya silaturahmi atau silaturahim, itu ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, itu pasti gitu. Bismillah, mudah-mudahan, apalagi kalau kita itu istiqomah. Itulah majelis ini. Makanya jadikanlah kita itu orang-orang yang memang senang gitu. Di majelis ilmu itu senang, hati itu senang. Bahkan itu tempat yang kita rindukan. Ibarat kita itu kapan ibu kita jalan-jalan ke, misalnya kan gitu ya, janjian akhir tahun nanti kita kemana begitu. Nah, seperti itulah majelis ilmu. Kita itu merindukan kapan jadwalnya pengajian, Ngaten ya, Bu? Menunggu terus Gitu ya, Bu? Iya. Itu adalah pemikiran yang mendasar. Kalau kita bicara ilmu, itu adalah itu turunannya ideologi apa? Itu yang kemudian kita perhatikan. Satu, ada kapitalisme. Yang kedua itu adalah komunisme. Ini masih rada ini ya. mungkin bahasa mungkin Ustazah soalnya tadi aku nggak punya hilang. Oh, betul. Saya yang agak ini. Enggak, papannya bahasa. Oh, papannya. Betul kok, Bu? Sering. Nah, yang ketiga itu adalah Islam. Di dunia itu hanya ada 3 ini saja. Dan sekarang yang namanya kapitalisme itu berarti kapital sama isme. Isme itu pemikiran, konsep. Kapital itu istilahnya bahasa Arabnya itu adalah roksumal. Nah, ini ada Ustazah Asri, ini pakar ekonomi syariah. Beliau kuliahnya di, kalau masalah ekonomi saya biasanya itu, Bu, jenengan yang jawab kalau ada pertanyaan ekonomi saya. Jadi kapital itu roksumal, ya Ustazah. Roksul itu kepala, roksun kepala, terus apa? Pundak, lutut, kaki, ya, gitu kan? Roksun kepala, pundak, lutut, kaki, apa? Jadi roksun kepala, mal itu harta. Roksumal itu namanya kepala harta. Orang yang di kepalanya itu harta, duit, materi. Hari ini begitukah, Bu? Iya. Gitu ya. Nah, itu berarti kita manusia, meskipun itu adalah orang-orang Islam, tapi di pikirannya itu adalah terpengaruh kebawa oleh ideologi kapitalisme. Di dalam pikirannya, di dalam kepalanya itu isinya cuma duit. Nah, hari ini kapitalisme
Islamic dominasi gitu. Nah, sementara gitu ya, kita orang Islam ya, dan Islam itu juga merupakan ideologi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kapitalisme itu yang menguasai pikiran manusia, dan akhirnya itu mempengaruhi kehidupan termasuk kaum muslimin. Bahkan dari rumahnya, urusan rumah ya, urusan tugas-tugas rumah itu urusan yang membuat wanita terbelakang. Itu namanya ide kesetaraan gender. Nah, ketokane api, ketokane membawa kemajuan, apalagi namanya feminisme. Ketokane mentereng, tapi itu merusak tatanan syariah. Ya, Bu. Ya, sampai kemudian diiming-imingi dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Ketokane api, ketokane memajukan, tapi kerusakannya itu luar biasa. Itu akibat kapitalisme. Ya, Bu, ya. Maka kesimpulan saya dari pertemuan sebelumnya kemarin, memang menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Tapi ilmu yang mana yang kita pelajari itu yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena setiap ilmu itu diturunkan apakah dari kapitalisme, dari komunisme, dari Islam. Ini yang harus diketahui. Kalau komunisme itu ngangguk agama itu adalah candu. Tahu candu? Candu. Itu namanya kecanduan. Candu itu racun. Iya benar, itu namanya kalau candu dikasih Quran kecanduan. Tapi candu itu maksudnya racun. Racun itu mematikan gitu. Nah, komunis itu menganggap agama itu candu. Makanya komunis itu bermusuhan 100% atau bahkan 1000% kalau bisa dengan agama. Jangan ingat dulu, saat ada namanya gerakan komunis itu musuhnya adalah para pemuka-pemuka agama. Suara ulama komunisme. Ya, gitu ya, Bu ya. Ya, maka padahal kita itu kalau bicara agama, Islam itu menempatkan agama itu urusan paling penting. Ya, memang gitu. Maka dalam hal itu namanya wajib menuntut ilmu itu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Ini yang wajib untuk kita pelajari. Kalau yang lainnya ya penting gitu ya, tapi kita nggak belajar matematika nggak apa-apa, gitu. Asalkan yang lainnya itu ada yang belajar. Tapi ilmu agama yang itu akan menjadi bekal pribadi kita untuk hidup dunia akhirat itu yang wajib dipelajari. Adalah dunia. Ilmu agama wajib dipelajari, gitu bener. Itu kayaknya yang nyanyi itu anak kecil terus pakai belangkon, udeng-udeng gitu, terus pakai gamis hitam, biasanya kayak model-modelnya Arkom. Nasibnya Arkom dulu kan rame ya. Ingat tambahnya juga? Tahu apa enggak? Ya sudah, saya nggak cerita. Ya, jadi anak kecil, Bu, tapi suaranya itu bagus gitu, sampai saya itu ya Allah, nanti kalau saya punya anak laki-laki suaranya kayak ini gitu. Iya, model-model begitu. Bagus gitu. Kalau mendengarkan itu ya rasanya itu kayak aset akhirat lah gitu ya. Ya dibandingkan dengan yang nyanyinya itu, aja dibanding nih. Ya, musik cilik lagunya Cerita Cinta itu piye to kabeh ya. Nah, itu kapitalisme. Itu kapitalisme. Kapitalisme itu memberikan ruang yang sangat lebar untuk mikir urusan dunia, stop meninggalkan akhirat. Begitu.
Nah, Islam itu menempatkan agama itu urusan paling penting sekali. Sampai-sampai tidak boleh tidak belajar agama. Bahkan sampai mau mati pun urusan agama tidak boleh ditinggalkan. Itu penting mau penting? Penting sekali. Jadi kalau ada istilah wajib belajar itu berapa tahun, Bu? Itu. Ya, itu kalau jenengan. Kalau program pemerintah, program wajib belajar, nanti googling ya. Kita tahu googling. 9 tahun wajib belajar itu 9 tahun dari kandungan sampai kuliah lahat. Jadi Bu, masuk ini apa mati kapan nggak tahu kan. Niatkan dalam diri kita karena ilmu, karena kita tahu ternyata wajibnya itu minal mati ilal lati. Maka insya Allah ya Allah ya, tekadkan dalam diri kita sampai mau mati pun insya Allah saya akan berusaha terus untuk mencintai ilmu, belajar ilmu, nambah ilmu. Ini apa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi beda ya Bu antara kapitalisme dengan Islam. Saya nggak bahas komunisme. Komunisme itu sudah hancur bersamaan dengan hancurnya Uni Soviet. Tapi ideologinya tetap ada, nggak usah dibahas. Sekarang yang besar itu kapitalisme. Gitu. Nah, bagaimana kualitasnya ilmu, wajib menuntut ilmu antara dibandingkan kapitalisme dengan Islam tadi? Jelas beda. Kualitas menuntut ilmu, kualitas wajib belajar tadi itu antara kapitalisme dengan Islam. Kita bisa mengukur dari kualitas para ulama. Gitu. Orang yang berilmu dalam Islam disebut ulama. Aliti itu menjadi krisis. Jangankan agama, tapi nalurinya ngesakne karo wong tua hilang, ngesakne karo anake hilang, ngesakne karo bojone hilang. Kita itu Bu, selama kita sering hadir pengajian seperti ini, sak pegel-pegele karo bojo, sepegel-pegelnya apa istilahnya, sak mangkel-mangkele ya Bu ya, dengan suami. Tapi kalau kita hadir pengajian seperti ini, insya Allah itu paling banter ya Bu ya. Jangan masuk kamar mandi, bersih kamar mandi, mau mandi, wes pokoknya mandi sak bak itu dihabiskan, sabun cair sak botol itu dientek no. Gampang kan ya sabun batang kan angel ngentek. Sampo sak botol dientek nih. Metu kamar mandi dengan dia ketok wangi, kamar mandi ini bersih. Ya Bu ya. Apa sih mau menembak sama suami? Suami datang nggak tahu apa. Taunya wah kamar mandi ini bersih dah. Penampilannya wangi. Itu kalau sering hadir ke pengajian. Paling-paling yang lain dengan ambil itu bak isi cucian. Jadi bahan abon jadi nggak nanti malah kena sakit pinggang. Bawa itu cuci, kalau perlu masuk kamar mandi cuci di kamar. Sehingga memang agama itu dihilangkan semua, dipisahkan dari sosok seorang muslimah seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini adalah contoh Bu. Ya, contoh ini sekarang jam berapa? 10 lebih. Mudah-mudahan masih ada lanjutkan. Saya ketika beli buku ini murah Bu. Saya beli 3 waktu itu sebenarnya buat anak saya. Anak saya nomor 1 itu kemudian memang menuntut ilmu sampai menghasilkan kualitas yang super tadi itu harus sabar, harus sungguh-sungguh, harus istiqomah. Ibarat jenengan kalau ini mulai pengajian DBI ini mulai tahun 2019, sampai kapan jenengan akan bersama-sama dalam pengajian ini? Insya Allah
sampai maut memisahkan kita. Ya. Makanya meskipun ada yang sudah tidak tinggal di sini, yang namanya ngaji bu nggak dibatasi tempat, nggak tahu KTP ini ya. Nggak ditanya ini KTP warga mana. Ya. Jadi seperti itulah mungkin. Dan itu dicontohkan. Saya contohkan, saya ambilkan. Ini banyak kisah-kisah. Namanya kisah bu. Kisah itu kan cerita. Dan cerita itu dengan kalau baca kisah itu novel. Tadi kecil-kecil punya karya itu kan rame bu. Buku itu. Dan itu para orang tua senang loh anaknya itu baca kecil-kecil punya baca buku. Kecil-kecil punya karya. Padahal ada loh buku. Kecil-kecil jadi ulama. Kecil-kecil jadi penghafal Quran gitu. Kecil-kecil jadi ahli hadis gitu. Ada begitu. Tapi kira-kira yang seperti itu laku apa enggak? Enggak. Ya enggak laku ya bangkrut nanti, makanya juga akhirnya itu ya jarang buku begitu karena dijual enggak laku gitu. Nah, tapi seperti itu, sistem kapitalis itu yang ditawarkan itu yang begitu-begitu, kecil-kecil punya karya. Apakah jelek? Enggak gitu. Tapi ada yang lebih baik. Gitu ya, Bu. Saya contohkan adalah Imam Bukhari. Tahu kan? Beliau adalah perawi hadis, Imam Bukhari. Rawal Bukhari berarti riwayat Imam Bukhari gitu. Nah, Imam Bukhari itu ya dalam kisahnya itu sering terjaga dari tidurnya. Sama kan Bu ya? Mak-mak begitu juga kan? Terjaga itu apa Bu? Bangun. Tangi gitu. Ini wis nanti kompor apa dulu yo gitu.